Tadi malam pertandingan dilakukan di Jerman ya, di Olympiastadion ya, Berlin. Oke, dan dilaksanakan tadi pada pukul 2 kalau tidak salah malam ya. Dan kalau di sana kan mungkin sore atau sore hari ya. Kalau di kita kan malam hari, jadi kita harus bergadang untuk menonton final tadi malam. Oke. Main cuy, ngopi. Sorry. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andri, channel 3F Ngobras. Oke cuy, apa itu ngobras cuy? Ngobrol santai. Oke. Sorry barusan kirain belum mulai ya, jadi saya lagi asik minum gitu kan, haus banget. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sepak bola ya, dimana sepak bola yang akan kita bahas merupakan yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola dunia. Betul cuy. Karena pertandingan tadi malam sangat luar biasa ya, merupakan negara ya yang sudah melewati babak penyisihan dan mungkin babak-babak lainnya yang mulai perempat final, semifinal, dan akhirnya mereka ketemu di final ya, dan juaranya nanti kita bahas sama si cuy. Oke. Nah, mungkin saya bahas secara global saja ya. Mungkin tadi malam emang pertandingan kalau bisa dibilang kurang gregetnya mungkin dalam hal posisi gitu kan. Dimana Spanyol sangat menguasai pertandingan tadi malam. Oke. Tadi malam pertandingan dilakukan di Jerman ya, di Olympiastadion ya, Berlin. Oke, dan dilaksanakan tadi pada pukul 2 kalau tidak salah malam ya. Dan kalau di sana kan mungkin sore atau sore hari ya. Kalau di kita kan malam hari, jadi kita harus bergadang untuk menonton final tadi malam. Oke, kayaknya tanpa basa-basi kita langsung saja pembahasannya bersama si cuy ya. Oke, biar tidak memakan waktu saja. Oke, jadi mungkin ada yang menunggu-nunggu ya bagaimana hasil pertandingan tadi malam. Oke, seperti biasa, waktu dan tempat kita serahkan kepada si cuy. Oke cuy, silakan. Terima kasih bro. Saya akan mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi si bro sudah membuka seperti biasa, dia cuma bisanya membuka doang ya. Tapi kalau ngebahas dia males katanya. Protes si bro, tanya goreng pisan. Oke, kenapa saya panggil si bro? Karena biar lebih dekat aja ya. Dia panggil saya cuy, saya panggil dia bro, biar mudah memanggilnya saja. Biar betul. Pertama-tama saya akan membahas dulu tentang formasi yang digunakan tadi malam ya, antara Spanyol dengan Inggris ya. Emang pertandingan tadi malam mungkin bagi sebagian orang ya, khususnya yang suka banget dengan karakter total football atau kick and rush ya, kayaknya emang Inggris malam tadi kayak terkesan menunggu ya, terkesan ya tidak terlalu ofensif gitu kan. Justru yang terlalu ofensif, yang banget ofensifnya itu Spanyol ya, dengan permainan taka-tikinya dan pemain mudanya luar biasa ya, sayap kiri dan sayap kanannya ya. Kalau saya rasa sih untuk striker tengahnya tidak terlalu bagus ya, tapi striker murni kali ya. Saya rasa yang bagusnya itu sayap ya, dan gelandang serangnya itu yang luar biasa ya. Oke, setuju. Kita kembali bahas tentang formasi ya, dimana tadi malam Spanyol menggunakan formasi 3-4-2-3-1 ya. Sama ya. Dimana kiper itu ada Simon ya. Simon memang itu tidak terlalu kurang terkenal kiper ini ya. Karena kita ketahui di Spanyol ada De Gea gitu kan, dan ada Navas, tapi itu kan sudah pensiun. Tapi emang ada De Gea sebenarnya, tapi De Gea juga sekarang udah 2 musim kan, dia belum punya klub itu kan. Oke. Lalu kita ke pertahanan kiri atau back kiri, ada Carvajal ya. Carvajal, lalu ada Norman ya. Lalu ada Laforte dan ada Cucurella. Ini Cucurella ya, pemain sangat luar biasa ya. Dengan rambut gondrongnya itu dia pergerakannya cepat, dan dia emang suka membantu serangan dari Spanyol gitu kan. Meskipun dia berposisi sebagai back sayap gitu kan. Lalu ke depan ada Rodri dan ada Fabian Ruiz. Nah, ini dua gelandang ini sebenarnya ini gelandang bertahan ya. Dan di mana kita ketahui Rodri itu pemain dari Manchester City ya. Dia juga sering semacam memberikan kontribusi kepada Manchester di saat-saat momen-momen tertentu ya. Dan kebetulan juga nanti kita bahas ya, Rodri mendapatkan apa nanti di akhir pagelaran atau di akhir kompetisi Piala Eropa ini. Lalu ada Fabian Ruiz ya, ini juga karakternya tidak terlalu berbeda dengan Rodri ya, bertahan tapi dia juga sering melakukan serangan, dan dia juga pernah mencetak gol itu kan. Lalu ini nih yang menarik dari sisi Spanyol ya, dimana pemain gelandang serang atau pemain serang ya. Karena kalau saya rasa ini adalah gelandang serang dan sayap gitu kan.
di mana Lamine Yamal ya, ini luar biasa, pemain muda yang sangat berbakat ya, pemain dari Barcelona ya, luar biasa. Keren. Dan dia saya rasa bisa menjadi pemain hebat ke depannya ya. Dan mungkin yang digadang-gadang itu pemain terbaik itu Bellingham ya. Tapi pas lihat pertandingan tadi malam, wah dadah kawa Bellingham tanya bronya. Ripuhnya Bellinghamnya itu bisa naon penting mah. Aduh, karunya bobok kandidat Ballon d'Or gagal tuh. Lalu ada Decimo. Nah ini pemain luar biasa De Olmo ya. De Olmo pemain dari kalau tidak salah pemain Leverkusen atau Leipzig ya, saya lupa lagi. Dan ini luar biasa sebagai pengatur serangannya. Mungkin kalau dulu ada Da Silva gitu di sininya. Nah, ada pemain Da Silva atau mungkin dulu ada Fabregas juga di sininya waktu dulu ya. Dan sekarang De Olmo melakukan tugasnya dengan baik sekali ya. Dia memberikan kontribusi banyak sekali untuk tercetak gol-gol dari Spanyol. Oke. Lalu kita kembali ke sayap satu lagi ada William. Ini pemain muda dari Atletico Bilbao ya, luar biasa. Dia juga pergerakannya sama dengan Yamal ya. Dia cepat, dia berkontribusi luar biasa ya. Dia cepat, dribble bagus, dan dia umpannya juga bagus, dan dia juga mereka bisa membuat gol. Itulah luar biasa dari Yamal dan William ya, pemain muda berbakat yang sangat luar biasa. Malahan santer terdengar katanya dua pemain ini akan diduetkan ya di Barcelona ya. Karena kita ketahui Yamal sudah di Barcelona, tinggal menunggu William ya dari Atletico Bilbao. Apakah akan dibeli atau ya cuma rumor saja, itu nanti kita tunggu ke depan. Oke. Lalu di depan ada Morata. Morata termasuk pemain senior ya. Ini yang tadi saya bahas ya. Emang Spanyol cuma kekurangan striker murni gitu kan. Emang setelah kepergian mungkin dulu ada Pichil, Torres juga, Torres kan, pemain hebat di depan waktu dulu ya. Emang kayaknya hanya Morata lah yang saya rasa mungkin dalam hal ini kalau dibilang tidak terlalu dominan gitu kan. Dia cuma menunggu dan mungkin karena usia kontribusinya tidak terlalu banyak seperti sayap-sayap dari Spanyol gitu kan, dan gelandang serang dari Spanyol ya. Oke. Mungkin karena faktor usia juga ya, tapi pengalaman Morata banyak ya di Eropa luar biasa ya, dari Real Madrid, dia Atletico Madrid gitu kan. Lalu dia pernah pergi ke AC Milan gitu kan. Dia pernah pergi ke Liga Inggris juga pernah ya, di Liga Inggris gitu kan. Emang dia pengalamannya banyak sekali ya. Mungkin yang dibutuhkan pelatih dari Morata ya itulah pengalaman bermain di liga-liga Eropa ya. Dan emang tidak terlalu dominan, tapi lumayan lah, cukup merepotkan juga ya dengan kehadiran Morata. Oke, nggak ganggu minimalnya. Lalu kita ke posisi dari Inggris ya. Sebenarnya dalam hal formasi sama ya, 3-4-2-3-1. Jadi mereka kebanyakan akan bertarung di tengah gitu kan. Dan emang striker cuma menunggu suplai bola dari sayap tengah gitu kan. Dan kita bahas dulu dari Inggris ya, di mana kiper ada Vic Ford ya dari Everton ya. Dan ini sebenarnya kiper belum tergantikan sampai saat ini ya. Lalu ada juga John Stones ya, ini dari Manchester City ya. Lalu ada M. Guay, ini juga sahabatnya bagus ya. Lalu ada Luke Shaw dari Manchester United ya. Lalu ada di kanan ada Walker dari Manchester City. Dan kayaknya untuk back sayap ini dua-duanya berusia yang tua, udah menjelang usia tua gitu kan. Luke Shaw dan Walker ya, yang dua-duanya masih berkontribusi ya di klub tua gitu kan. Dan tapi untuk di Inggris kayaknya masih dipercaya, padahal di situ ada Arnold gitu kan. Padahal sisi lagi ada banyak lah back lainnya hebat ya sayap di Inggris liganya. Oke. Lalu kita ke depan di gelandang serang ada Maino. Ini sebenarnya gelandang bertahan ya, belum gelandang serang ya, tapi emang dia berposisi bisa juga menyerang juga ya. Ada Maino dan ada Declan Rice ya. Di mana Declan Rice sekarang bermain untuk Arsenal dan Maino untuk Manchester United. Oke. Dan Maino juga ini digadang-gadang akan menjadi pemain hebat ya ke depannya, karena dengan usia muda dia bermain luar biasa ya di timnas Inggris maupun di MU ya saat ini ya. Tapi di awalnya sih tidak terlalu bagus ya, belum terlalu terdengar. Kalau Declan Rice emang bagus ya waktu di Aston Villa ya, dan dia akhirnya dibeli Arsenal dan dia menjadi gelandang yang hebat ya di Arsenal. Kemarin juga hampir menjadi juara gitu kan Arsenal dengan digagakan oleh Manchester City. Oke, sok. Kita maju ke depan, ada Saka, ada Foden dan ada Bellingham. Nah ini untuk gelandang serang ini, striker ini sangat pemain luar biasa ya. Mereka pemain cepat, mereka pemain pintar, dan mereka bagus sekali dalam finishing gitu kan. Tapi sayang sekali malam Foden tidak terlihat maksimal, Bellingham tidak terlihat maksimal, Saka juga begitu gitu kan. Karena faktor ya mungkin pertahanan dari Spanyol bagus banget gitu kan. Karena kan pertahanan terbaik adalah menyerang. Itulah kayaknya yang menjadikan Inggris tidak bisa berkutik di formasi dari tengah ke depan itu kan. Karena mereka terus diserang, yang menyerang bagaimana diserang terus gitu kan. Makanya riweuh pokoknya namanya guys, pokoknya nama. Jadi malam tadi emang
Spanyol lah yang menguasai Malamlah pertandingan. Spanyol. Oke. Dan di depan ada Harry Kane. Nah, karunya striker yang mungkin sekarang ya masih bagus karena kan kemarin juga di Liga Jerman Top dia menjadi score. top skor ya. Jerman top Di Liga score Jerman dia. dia merupakan top skor dan kemungkinan harapan Inggris itu Harry Kane di sini bisa membawa Inggris menjadi juara Piala Eropa tapi sangat disayangkan sekali gagal. Tapi oke, nanti kita bahas ya untuk Harry Kane mendapatkan apa nanti di akhir kompetisi Liga Eropa ini. Oke. Sekarang kita bahas pertandingannya. Pertandingan tadi malam sangat luar biasa ya. Jadi serangan terus menerus dari Spanyol ya. Dan kesempatan juga Spanyol sangat luar biasa ya. Dengan skor 2-1 tadi malam kayaknya kalau semuanya itu berhasil ya yang dilesakan oleh Spanyol bisa lebih dari 2 gol ya. Banyak Banget banget serangan Spanyol tuh dari segala arah ya, dari tengah ada, dari sayap ada, di dekat kiper juga ada gitu kan. Dan emang luar biasa Inggris ketar-ketir ya dengan serangan dari Spanyol ya. Emang Inggris pernah juga melakukan serangan ya 1-2 kali ya, dan tapi itu yang mungkin yang bahaya ya. agak bagus serangan dari Inggris ya waktu Foden melakukan serangan, dan satu lagi di menit 89 89 ya saat ada serangan waktu back melakukan heading ke kiper tapi di tepi selalu ada lagi serangan lagi dan heading lagi sama pertahanan dari Spanyol dan itu tidak berbuah gol, dan itu mungkin kesempatan bagus bagi Inggris ya. Tapi yang lainnya saya rasa Spanyol lah yang menguasai dalam segala hal gitu kan. Lalu pada menit 47, nah ini nih momen yang sangat menyakitkan bagi Inggrisnya. Awal sakit hati datang di Inggris gitu kan. Pada menit 47 ya, ini kolaborasi yang sangat bagus ya antara Yamal dengan William ya. Yamal melakukan pergerakan luar biasa mendekati garis pertahanan Inggris ya. Dia hampir masuk ke garis pertahanan, lalu dia memberikan umpan justru ke William ya, dan William menyelesaikan tugasnya dengan baik di Assist yang keren 47 ya. Jadi Yamal memberi assist dan William yang mencetak gol. Inilah pemain muda berbakat hebat di masa depan, saya yakin bisa menjadi pemain mahal. Tunggu aja. Setuju tuh bro, si Yamal jadi pemain mahal nanti? Setuju lah pokoknya. Pasti setuju. Dia kan sama ya, dia kayaknya pencipta Takatiki ya. Gaya Takatiki ya. Benar, senang banget saya benar. Tidak boring. Lalu pada menit 73 ya, pada menit 73 di mana ada gol Farmal pemain Chelsea ya. Dia merupakan pemain Chelsea yang menjadi pemain terbaik termuda juga ya, dan emang dia luar biasa ya. Dia permainannya kalem ya, tapi mematikan gitu waktu di Chelsea. Bagus ya, dia emang jujur bagus dia. Kayak jenius gitu kan, pemain jenius dengan usia yang masih muda ya, kelahiran 2002 ya, namanya 22 tahun ya sekarang mungkin usia 2002. Dan sekarang usianya 22 tahun, masih muda banget ya, tapi dia merupakan playmaker hebat gitu kan. Dan dia mencetak gol pada menit 73, assist dari Bellingham. Dan sayang sekali Bellingham tadi malam stuck kick tuh bisa nanaunting karena sedikit lah menerima bola, tapi kebanyakan dia stuck gitu kan. Karena dari tengah ke itu justru yang dominan Spanyol ya, karena menyerang terus ya. Berarti tengah ke depan ya susah menerima bola ya dari pemain Inggris gitu kan. Dan akhirnya pada menit 86 Mikel Oyarzabal nih mencetak gol kemenangan dari Spanyol ya, dan ini umpan dari Cucurella. Ini umpan Cucurella dari Sebastian, pemain back kiri ya yang luar biasa. Dia pemain cepat dan dia memberikan umpan yang sangat bagus kepada Oyal ya. Dan akhirnya Oyarzabal mencetak gol dengan tenang ya, dengan hampir mungkin sedikit menjatuhkan diri ya, karena bola datangnya mendatar banget gitu kan. Dan akhirnya dengan kemenangan ini buyarlah keinginan Inggris untuk memenangkan Piala Eropa 2024. Itulah gol yang cetak atau pertandingan dari final tadi malam ya, dan dimana gol-gol cetak oleh 3 pemain hebat sebenarnya. Ini luar biasa ya, kedepannya pasti akan menjadi pemain masa depan. Setuju. Sekarang kita akan baca statistik ya. Jadi statistik tadi malam kita lihat nih, luar biasa secara statistik segalanya kayaknya ini Spanyol menguasai dalam segala hal. Kita pertama bahas dulu tembakan ya. Tembakan keseluruhan nih, bukan tembakan ke gawang tapi tembakan keseluruhan yang dilakukan kedua negara tersebut ya. Spanyol sebanyak 16 tembakan. Bayangkan coba, 16 tembakan dibanding 9 tembakan dari Inggris. Jauh banget kan. Luar biasa, berarti kan Spanyol udah lihat dominasi dalam hal penyerangan. Lalu ada tembakan ke arah gawang. Nah ini shot and goal ya. Dan ini 6 ya, emang Spanyol 6 dan Inggris 4. Emang tidak terlalu jauh ya dalam tembakan shot and goal ya. Jadi emang agak mendekati, tapi tetap yang unggul adalah Spanyol.
Nah ini nih yang luar biasanya penguasaan bola. Jauh posisi, gitu bisa. kan. Bayangkan 66% berbanding 34%, bro. Jauh banget ya bro ya. Jauh Itu bisa. berarti menandakan emang Spanyol luar biasa yang mendominasi banget dalam hal penguasaan bola ya. Karena kan mereka bermainnya ya agak cukup lama ya, kaki ke kaki, jadi pasti bola lebih lama di Spanyol gitu kan. Bola kan. Karena kalau lihat Inggris justru mereka menerima bola agak gitu kan, agak jauh. Jadi emang kayaknya untuk penguasaan bola agak sedikit gitu kan. Dan itu kurang efektif sebenarnya. Ya, justru yang lebih efektif ya Spanyol ya, dari kaki ke kaki justru ya saya rasa malam tadi ya. Oke, setuju nggak bro? Setuju. Hade bukan taka-tiki the best. Setuju katanya. Oke. Dan dapat dilihat juga ya dari operan juga ya, emang Spanyol mendominasi dengan 545 operan ya. Dan betul, taka-tiki sangat bermanfaat sekali ya. Lalu Inggris ada 294 operan. Wah, setengahnya ya, jauh banget ya. Lalu ada akurasi operan. Nah, ini bukan hanya operan tapi akurasi operannya ya. Spanyol juga menguasai dengan 89% operan akurat akurasinya ya. Lalu 77% Inggris ya, berarti emang Spanyol ya dalam banget ya bola ya, tapi dia juga menguasai dalam operan, berarti kaki ke kakinya efektif. Oke, mantap, bisa luar biasa. 2 bet hebat. Saha 2 bet edan tuh 2 bet edan bener itu luar biasa. Masalahnya eta naon 2 bet. Dan ini yang agak luar biasa ya, tapi ini mungkin karena kenapa ini hal jadi luar biasa ya. Dari Jawa. Spanyol justru melakukan pelanggaran 11 melakukan pelanggaran, sedangkan Inggris melakukan 5 ya. Tapi ini agak aneh sebenarnya. Yang lebih banyak melakukan pelanggaran kan harusnya Inggris ya, karena diserang bingung ya. saya. Tapi justru Spanyol yang menguasai dalam hal pelanggaran, ini yang agak aneh kalau buat saya. Aneh juga kalau yang banyak pasti yang banyak dilanggar gitu kan. Tapi ini terbalik, justru yang menyerang tapi banyak melanggar. Eta mah teu nyaho lah namanya. Mungkin pikiran serangannya serangan dari Inggris itu kan. Jadi mereka melakukan hal seperti itu ya. Oke. Dan untuk kartu kuning Inggris lebih banyak ya dengan 3 kartu kuning, dan Spanyol cuma 1 kartu kuning. Berarti mainnya bersih ya, cuma 1 kartu kuning ya. Lalu ada kartu merah tidak ada, dua-duanya aman. Nah, lalu oke, kartu merah. Lalu untuk tendangan sudut juga emang Spanyol mendominasi ya dengan 10 tendangan sudut, sedangkan Inggris 2 tendangan sudut. Itu sudah menjelas memperlihatkan Spanyol tendangan dominasi. Oke, dengan kemenangan tadi malam Spanyol atas Inggris, menjadi Spanyol negara yang tersukses di Piala Eropa. Bayangkan, mereka sekarang menjadi 4 Piala Eropa yang diraih sejak dilaksanakan pada tahun 60 gitu kan. Dan emang luar biasa, malahan Spanyol pernah ya menjadi juara bertahan beruntut ya. Kalau tidak salah 2008 sama 2012 menjadi juaranya ya. Dan itu luar biasa, dan itu juga memecahkan mitos ya, katanya kan yang menjadi juara Liga Eropa biasanya akan gugur di fase 16 besar. Itulah yang memecahkan atau yang mungkin menggagalkannya mitos tersebut, jadi mana katanya juara selalu gagal di fase 16 besar. Itu tidak terjadi bagi Spanyol, dan sekarang akhirnya Spanyol menjadi juara kembali ya di 2024. Selamat Spanyol, dan selamat bagi pendukung Spanyol, Anda luar biasa. Oke. Sekarang kita akan bahas juga siapa sih pemain terhebat dan top skor ya tadi malam, dan siapa pemain muda terbaik. Oke. Untuk pemain terhebat atau pemain terbaik ya dari Piala Eropa untuk keseluruhan dipegang oleh Rodri. Yang Rodri dari Manchester City. Oke, si Rodri cuy. Lalu untuk cetak gol terbanyak ya dari Inggris, dia adalah Harry Kane gitu kan dengan 3 gol ya. Itu merupakan obat pelipur lara karena sudah jadi juara. Allah mana sepatu gitu juara masa kurang kumaha gitu kan. Oke. Baiklah, geus eta mah geus nasibna nya. Oke. Lalu untuk pemain muda terbaik, nah ini cocok banget, saya setuju banget ya. Justru saya rasa Yamal ini kalau bisa jadi pemain terbaik juga ya. Harusnya Tapi Yamal, saya setuju sama Yamal pemain terbaiknya. Jadi Yamal menjadi pemain muda terbaik di Piala Eropa 2024 kali ini ya. Dan itu saya rasa cocok banget ya bro ya. Kamu setuju nggak untuk Yamal jadi pemain muda terbaik? Pemain terbaiknya hebat. Setuju saya. Oke. Nanti kamu sampaikan aja alasannya kenapa ya. Oke. Tapi sampai sini dulu pembahasan tentang pertandingan tadi malam ya bro ya. Oke, siap. Mulai tadi saya sudah sampaikan formasi, sudah sampaikan secara permainan, statistik, dan siapa pemain-pemain yang mendapatkan semacam rekor atau penghargaannya di Piala Eropa tadi malam. Oke, makasih bro. Oke, saya Cuy sudah menyampaikan pembahasannya. Mungkin kita kembalikan lagi kepada si bro. Waktu dan tempat
kita serahkan kembali kepada si bro. Silakan bro, saya mau ngopi dulu. Terima kasih cuy atas pembahasannya. Saya rasa itu pembahasan luar biasa ya. Dan bagi pendukung dari Spanyol, selamat atas kemenangannya, dan selamat bagi pendukung dan pemain Spanyol atas juara Piala Eropanya. Saya Andri dan si cuy. Oke.